saya sangat senang sekali karena podcast Genbi NTT Komisariat Undana kali ini akan membahas khusus terkait dengan lingkungan dan lebih detailnya lagi persoalan mengenai sampah. Kalau berbicara tentang lingkungan, jujur saya secara pribadi selalu merasa prihatin karena persoalan sampah plastik sudah menjadi masalah klasik di setiap belahan dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbunan sampah di sepanjang tahun 2022. Tentunya ini jumlah yang sangat banyak. Dan kita pun tahu bahwa adanya sampah bisa menimbulkan begitu banyak dampak negatif, baik dari masalah kesehatan manusia, meningkatnya emisi udara, dan terganggunya aktivitas masyarakat sampai pada kematian biota laut dan masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Dan kemudian kita kalau melihat lagi bahwasannya persoalan sampah ini sangat penting untuk didiskusikan. Dan saya tahu bahwa pandangan dan pengalaman setiap orang berbeda. Dan persoalan mengenai sampah tidak hanya berbicara tentang 3R, reduce, reuse, dan recycle. Tetapi lebih jauh ada aspek penting yang tidak kalah penting dari 3R tersebut, yakni aspek hukum. Menurut kamu bagaimana? Jadi, semua itu akan kita bahas hari ini. Dan serunya lagi teman-teman, hari ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh seorang tokoh pendidikan, Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Jadi langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Jimmy Pello, SHMS. Halo Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Kabar hari ini baik. Sangat baik. Ya, sangat baik. Seperti tampangnya memang sangat luar biasa baik. Terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir dalam podcast kami. Terima kasih. Iya Bapak. Dan ada pepatah asing yang mungkin tidak cukup familiar di telinga kita. Banyak yang mengatakan tak kenal maka tak disayang. Supaya kita disayang maka perlu untuk berkenalan. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Baik, terima kasih atas pertemuan atau perjumpaan ini. Saya perkenalkan siapa saya sesungguhnya. Saya seorang akademisi. Lalu saya juga sebagai seorang warga masyarakat biasa seperti pada umumnya. Dan saya sebagai seorang akademisi yang khususnya bekerja di perguruan tinggi Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum. Tentunya tadi dijelaskan bahwa Bapak Prof. Jimmy adalah seorang dosen. Sebagai seorang dosen di sela-sela kesibukan Bapak, kira-kira apa nih hobi Bapak, terus kegiatan harian Bapak itu seperti apa? Jadi sebagai seorang dosen atau seorang akademisi, tentunya juga ada sisi humanisnya. Iya. Dan kesibukan saya itu tidak saja di kegiatan akademik seperti kegiatan mengajar, meneliti, lalu pengabdian kepada masyarakat, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk mendukung kehidupan pribadi, untuk bagaimana bisa tampil maksimal nanti dalam kehidupan akademik saya. Antara lain hobi. Jadi berbicara tentang hobi, saya sangat menyenangi dunia tarik suara. Wow, Bapak suara sangat keren ini. Seni suara. Dan selain itu saya juga sangat menyenangi untuk mengelilingi tempat-tempat wisata, tempat-tempat alam yang mempunyai nilai estetika tinggi, dan di sana ada berbagai hal yang bisa membangkitkan semangat hidup ya, karena keindahannya, karena kebersihannya. Dan di situ juga saya sangat senang dengan kehidupan budaya yang dilatar belakangi oleh kehidupan lingkungan hidup, seperti budaya yang mempunyai nilai kearifan lokal, budaya-budaya permukiman, kehidupan tradisi-tradisi yang berkaitan juga dengan kebiasaan hidup masyarakat yang menyatu dengan alam. Itu sangat menarik untuk mendukung. Diteliti. Ya, ada kaitan dengan kehidupan akademik,
Tapi itu juga yang sangat membantu saya untuk bagaimana menyikapi hidup ini lebih baik lagi ke depan. Ya. Oke, Bapak. Ini figur yang sangat patut untuk diteladani menurut saya. Tadi Bapak sudah menjelaskan profil singkatnya dari latar belakang pendidikan Bapak. Salah satunya ialah fokus pada hukum lingkungan. Yeah. Nah, di sini jujur saya secara pribadi penasaran dan juga teman-teman Genbi pasti penasaran. Kita tentunya tahu bahwa masyarakat kebanyakan selalu mengidentikan hukum dengan persoalan seputar kriminal seperti pembunuhan, pencurian, bahkan sampai pada persoalan administrasi yang berkenaan dengan pemerintahan. Tetapi masyarakat sejatinya belum terlalu mengenal bahwa hukum itu tidak terbatas pada hal itu saja, tetapi hukum juga masuk kepada ranah lingkungan hidup. Dan di sini saya penasaran terkait dengan hal tersebut. Kira-kira hal apa yang membuat Bapak Prof. Jimmy kemudian tertarik untuk meneliti persoalan mengenai hukum lingkungan? Ya. Jadi ada kaitan dengan hobi saya. Hobi saya yaitu berkeliling melihat objek-objek wisata. Dan di sana terlihat ada yang sangat indah, katakan saja view. Dan itu selalu menjadi perhatian dunia, perhatian nasional, bahkan dalam kehidupan lokal, dan tidak sadar kita berusaha untuk menarik sampai ke rumah. Iya, betul. Dan dalam konteks seperti itu muncul juga hobi saya, senang berkebun. Ya, senang berkebun. Betul. Nah, ketika dalam hidup yang seperti itu, saya lihat ada sisi-sisi yang lain. Ternyata di objek-objek lingkungan ini yang menjadi kesenangan saya, ternyata di sana juga ada menyisakan persoalan-persoalan pula, terutama dari segi pengunjungnya. Pengunjung itu ketika pergi berkunjung ke objek-objek wisata, entah itu wisata alam, wisata budaya yang ada kaitan dengan aktivitas masyarakat adatnya, contoh perumahan, rumah-rumah adat, lalu seni budaya yang ada kaitan juga dengan adat istiadat yang ramah, yang menjadi dasarnya adalah lingkungan hidup. Ternyata ada menyisakan hal-hal yang bisa menimbulkan ketegangan sosial. Bisa betul. mengganggu kehidupan lingkungan yang mempunyai nilai estetika tadi. Betul. Salah satu sampah. Yang kedua, ada juga kehidupan-kehidupan di sana yang bermula dari aspek lingkungan dan kehidupan sosial, kehidupan budaya yang interaksi masyarakat, seperti minuman-minuman yang dikenal dalam masyarakat adat, tapi pada sisi tertentu bisa menimbulkan ketegangan sosial seperti minuman yang memabukkan. Yang juga tidak kalah penting seperti ada media-media yang dipakai dalam adat istiadat, tapi dari sisi kesehatan itu juga menyisakan persoalan tersendiri. Katakan makan sirih buang ludah sembarangan, iya, betul, ini Bapak. juga sangat mengganggu kesenangan saya menikmati alam, kesenangan saya menikmati estetika budaya yang ada di rumah-rumah adat, dan itu menjadi daya tarik, dan saya selalu ada di sana. Sehingga membuat saya menjadi tertarik bagaimana sih sisi hukum dari segi hukum lingkungan itu seperti apa. Dan satu Bapak ini berbicara terkait spesifik hukum lingkungan di sini. Kita tahu bahwa lingkungan itu punya peran penting dalam kehidupan kita. Kebetulan saya juga sangat suka membaca isu-isu seputar hukum lingkungan, persoalan-persoalan lingkungan di beberapa koran online, dan juga banyak sekali artikel yang membahas seputar lingkungan di sini. Dan kemudian ada satu artikel Bapak yang menjelaskan bahwa pada tahun 2022, bahkan juga pernah terjadi di 2017 dan 2018 kalau tidak salah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis ada 5 kota terkotor di Indonesia. Dan penilaian ini itu didasarkan pada dilihat dari segi sungai, jalan, dan juga tumpukan sampah yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Dan dari 5 kota yang ada, Kota Kupang menjadi salah satunya. Dan kita tahu bahwa Kota Kupang ini adalah ibu kota provinsi dari Nusa Tenggara Timur, tetapi kemudian mendapat predikat kota terkotor di Indonesia untuk kategori kota sedang. Dan jujur Bapak, saya sebagai seorang anak NTT merasa sangat sedih mendengar berita tersebut dan cukup prihatin. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan artikel tersebut? Jadi saya lihat dengan fenomena yang ada, tapi saya perlu ajak dulu berpikir dari sisi hukum. Sisi hukum. Apa pentingnya hukum itu? Jadi hukum itu seperangkat aturan. Masyarakat pasti sudah ada aturan-aturan, dan dari aturan-aturan itu ada yang sifatnya untuk mengajak masyarakat berbuat sesuatu yang baru,
Ada yang kalau masyarakat melanggar ini dong sanksinya gitu. Sanksinya, betul. Jadi dikenal di dalam kalangan akademis itu hukum sebagai sarana untuk merubah perilaku Iya. dan hukum sebagai sarana untuk kontrol. Kontrol Ya. sosial, betul. Nah, hukum lingkungan itu sangat dengan mengajak untuk berubah gitu. Berubah dari yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadi taat yang tidak taat menjadi taat begitu. Jadi aturan-aturan itu banyak sekali. Ada aturannya sifatnya internasional, nasional, daerah, bahkan lokal di dalam masyarakat adat pun ada. Khususnya berkaitan dengan sampah. Ya ya. Jadi kalau kita lihat soal penanganan sampah, itu juga menarik bagi saya. Kenapa sampah selalu ada dan tidak bisa betul, Pak. dipisahkan dari kehidupan manusia? Iya. Lalu kita butuh kesadaran hukum dari masyarakat, kesadaran hukum dari pemangku kepentingan, ya, bahkan pembentuk hukum sendiri. Nah, bicara soal kesadaran ini yang akan menggerakkan kita untuk betapa pentingnya fungsi hukum tadi dalam kaitan dengan sarana untuk merubah dan sarana untuk penegakan hukumnya. Nah, dalam konteks seperti ini ternyata tidak semudah yang saya sampaikan tadi. Hukum dibuat untuk merubah dari perilaku yang tidak berlaku biasa menjadi perilaku hukum. Ternyata tidak semudah itu masyarakat diajak untuk mau berubah. Lalu ketika ada norma hukum dengan penegakan hukumnya, tidak semudah itu juga penegakan hukumnya. Jadi ada berbagai persyaratan dari sisi mekanisme hukumnya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang real tadi. Dari sisi hukum seperti itu, dan sudah ada ketentuan-ketentuan hukum tentang pengelolaan sampah contoh. Jadi tidak saja sampah, berkaitan dengan produk-produk lainnya. Katakan hukum perindustrian, hukum pengelolaan sumber daya alam, hukum sumber daya air, lalu ada juga kaitan dengan hukum-hukum yang sifatnya spesifik lain, ya. Dan terutama yang sering kita kenal pada umumnya itu hukum lingkungan. Itu hukum yang sifatnya genus, ya. Nah, sekarang khusus tentang sampah, itu ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan aturan itu mengikuti aturan-aturan internasional dan juga mewajibkan untuk daerah mengatur tentang hal sampah. Nah, muncul masalah dan ini menjadi menarik bagi saya, dan terima kasih. Ini informasi yang baru saya dengar, kok Kota Kupang bisa seburuk itu. Ya. Dan memang juga saya sudah melihat persoalan-persoalan sampah, saya pikir hanya lokalan saja. Karena satu, saya lihat hari-hari ada petugas sampah. Hari-hari masyarakat ada mengumpul sampah. Dan saya juga sering ketemu di kendaraan, karena saya sering berkendaraan karena memenuhi hobi tadi. Masih ada masyarakat yang buang dari kendaraan-kendaraan itu, pintu-pintu, jendela-jendela kendaraan, ya. Dan sudah ada tempat-tempat untuk penampungan sementara dan penampungan tetap, tapi masyarakat terus seperti itu. Nah, sekarang dengan pertemuan ini membuat saya berpikir lagi. Ternyata masyarakat kita ini walaupun sudah ada upaya-upaya tadi dengan ketentuan hukumnya, di sini kita juga katakan Kota Kupang punya perda tentang pengelolaan sampah, perda tahun 2011 gitu. Di kabupaten-kabupaten lain ada. Itu juga tapi diatur ada kaitannya dengan retribusi sampah. Ya. Itu juga salah satu upaya. Tapi ternyata perilaku hukum kita di Nusa Tenggara Timur itu belum kesentuh secara utuh. Saya bilang belum tersentuh secara utuh. Artinya sudah ada sentuhan, tetapi belum sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Sampah itu. Bahwa kita perlu menempatkan sampah pada tempatnya, gitu. Jadi ada salah satu tujuan seperti itu. Ketika sampah dihasilkan harus ditempatkan pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya upaya-upaya itu sudah ada. Ternyata yang ada itu hanya sesaat. Kita ingat lalu rupanya lebih banyak. Lebih banyak, betul. Yang berikut saya lihat perilaku orang di Nusa Tenggara Timur itu tadi yang saya kasih contoh awal, buang ludah, makan sirip, buang ludah di mana-mana. Itu tipe masyarakat Nusa Tenggara Timur itu tipe masyarakat buang-buang. Ya. Betul. Kita bisa lihat pakai pakaian habis yang sudah tidak terpakai, buang saja di mana-mana. Padahal sudah tahu itulah tempat cucinya, ini tempat sampahnya, itu dapurnya di sana.
Lalu kita lihat tipe masyarakat buang-buang ini itu terbawa di dalam pola penanganan sampah. Toko-toko itu cukup banyak menyiapkan tempat-tempat sampah, tapi itu hanya tempat sampah yang sifatnya sementara. Jadi kita, masyarakat kota kita itu atau masyarakat Nusa Tenggara Timur itu dalam tipe masyarakat buang-buang tadi, lalu diajak untuk menampung sampah, tapi menampung sampah hanya untuk sementara. Tidak dalam konteks, kalau tadi 3R, kalau saya 4 sesungguhnya. 4 itu apa? Kira-kira satu 4R. Bapak? Ya, 4R. 4R. Nah, kita nanti R yang terakhir itu orang tidak mau tahu. Yang pada akhirnya itu terlihat masa tipe pola buang-buangnya itu. Karena tadi saya juga ketemu ada yang buang dari jendela, ada yang buang dari mana. Dan mau dibilang kebersihan itu hanya kebersihan individu. Tapi kebersihan secara umum itu sulit sekali dibentuk. Nah, ini juga ada kekeliruan dari pemerintah kita. Kok ketika ada yang seperti itu, kok pemerintah yang turun kerja sendiri, pada sumber sampah ada pada pihak lain. Lalu pemerintah itu yang menangani efeknya. Nah, ini tidak benar karena pengelolaan sampah itu harus hulu hilir gitu. Nah, apalagi dikenal dengan masyarakat tipe buang-buang. Wah, ini semakin enak. Betul, Bapak. Pada akhirnya kekagetan saya menjadi kenyataan bahwa benar kita cocok masuk 5 kota terkotor di Indonesia. Astaga. Ya. Oke Bapak, menarik yang Bapak sampaikan tadi. Ada beberapa hal yang saya coba kutip terkait dengan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Beranjak dari pemberitaan tersebut, memang persoalan sampah paling banyak terjadi juga Bapak, dan yang paling krusial juga itu adalah sampah plastik. Bahkan Bapak, baru-baru ini tanggal 20 Maret 2023 kemarin, salah satu media memberitakan, judul artikelnya kurang lebih demikian Bapak. 161 partikel mikroplastik ditemukan di perairan Kota Kupang dan pemerintah dinilai acuh. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh tim ekspedisi Sungai Nusantara yang berkolaborasi dengan peneliti Wali NTT. Bahkan Bapak, dalam berita tersebut, peneliti Wali NTT kemudian menyampaikan, Kakak Hori Haki kalau tidak salah namanya, menyatakan bahwa kontaminasi mikroplastik pada perairan Kota Kupang disebabkan oleh berbagai faktor. Dan pemerintah selalu mengabaikan tanggung jawab dunia usaha sebagai produsen sampah di sini. Dan padahal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dunia usaha wajib mengelola sampah yang dihasilkan. Tapi pemerintah pun disinyalir tidak melakukan pemetaan pelaku-pelaku usaha yang produknya dijual di pasaran. Sehingga tidak ada monitoring untuk menuntut tanggung jawab pelaku usaha terhadap sampah yang dihasilkan. Dan melihat fakta ini, bagaimana tanggapan Bapak? Tadi memang sudah dijelaskan implementasi lebih akurat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut. Iya, jadi saya mulai berpikir begini. Coba kita lihat yang namanya kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan itu banyak sekali menghasilkan produk-produk yang sifatnya inovatif. Produk-produk, katakan saja tadi ada jagung, saya kasih contoh dulu, jagung titi atau jagung habok itu jagung habok itu dulu begitu disajikan dalam bentuk bola atau kepisang, lalu ada piring, dia naik di piring, lalu sekarang ada plastik, dia dikemas dalam plastik. Lalu begitu dikemas dalam plastik dan dalam piring yang seperti biasa itu tidak cocok, dia cocok lagi dalam kotak-kotak yang semuanya bahannya itu bahan plastik. Nah, inovasi dalam kegiatan pembangunan ini ternyata dari segi material, katakan packagingnya atau alat-alat yang dipakai untuk menyimpan tadi bahan baku untuk bahan pangan saja itu baru makanan. Masih ada lagi jadi bahan makanan tadi itu. Ternyata masyarakat tidak cukup tahu ini sumber daya alam dari, katakan tadi, plastik itu dari biji plastik. Biji plastik itu dari apa lagi? Dari bahan tambang. Masyarakat tidak pernah diajak sampai ke sana. Hanya karena kalangan akademisi tertentu, terutama yang belajar tentang katakan desain industri atau ya sejenis produk-produk yang ada berkaitan dengan sumber daya alam dan seterusnya. Nah, masyarakat umum sebagai user kan tidak tahu. Itu satu masalahnya, ada di situ, ketidaktahuan tadi. Lalu masih ada lagi produk-produk inovatif
yang dihasilkan oleh para ilmuwan lalu diserahkan atau dibeli oleh industriawan, ya, Iya, kan? Bapak. Nah, sebenarnya industriawan itu sudah di warning. Ingat ketika mengelola sumber daya alam hayati maupun harus memperhatikan ekosistem, memperhatikan sisi lingkungan, memperhatikan sumber daya manusia dan efek-efek selanjutnya serta how to use technology untuk mengendalikan semua dampak yang akan muncul dalam konteks AMDAL, hukum AMDAL atau UKL UPL ya dan seterusnya itu sudah ada. Nah, sekarang produk-produk ini kan juga ada persaingan-persaingan di level perindustrian, usaha industri ya, bagaimana untuk menghasilkan produk-produk yang lebih modern, terkini kan ini pada akhirnya ada di masyarakat yang akan membeli produknya. Nah, inovasi-inovasi ini tanpa disadari dia membawa satu muatan-muatan baru lagi yang pada akhirnya menimbulkan sampah. Ya, ya. Dan ini tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari karena apa? Keterbatasan kalau dibandingkan hidup dulu dengan hidup sekarang. Dulu kita masih bisa pakai packaging untuk makanan saja di pasar ya, itu bisa dibungkus dengan dedaunan. Sekarang tidak ada lagi daun-daun. Contoh daun pisang, daun kalau di Indonesia Timur kenal daun jati, ya, atau daun keladi atau daun talas itu kan dulu itu sangat akrab dipakai untuk kemasan khususnya pasar. Nah, ternyata kehidupan kita seiring dengan kemajuan industri, kehidupan modern masyarakat kita dari yang masyarakat agraris menjadi masyarakat agraris modern, ya, muncul sumber-sumber limbah, sumber-sumber sampah, ya, ada di pertaniannya, di peternakannya, di perindustriannya, dan yang lebih contoh kalau kita lihat itu ada jenis-jenis sampah, katakan sampah rumah tangga atau yang sejenisnya, ada sampah yang dihasilkan oleh B3, ya. Betul, Bapak. Yang disebut dengan limbah B3 dan sampah-sampah jenis lain sebagai ikutannya. Nah, itu jelas berefek pada kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, dan bicara soal kesehatan lingkungan ini ada darat, laut, udara, itu begitu banyak sekali. Nah, dalam konteks seperti ini kita lihat kita butuh sekali satu gagasan, gagasan ini sebenarnya sudah lama, sudah ada. Itu gagasan yang saya maksudkan sini dengan prinsip cegat tangkal pada sumbernya. Wow, prinsip cegat tangkal pada sumbernya. Oke. Yang tadi terlihat itu pihak industri harus dilibatkan dan memang sudah dilibatkan. Sehingga sebenarnya pihak industri, entah itu industri besar, menengah, dan yang kecil di daerah sudah menyadari betapa penting efek produknya yang bisa menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, ya. Dan oleh karena itu di sisi lain juga masyarakat internasional, nasional dan daerah itu juga sudah muncul kesadaran-kesadaran tentang betapa penting arti pengelolaan sampah dengan yang tadi ini kelompok pemuda bilang 3R, sesungguhnya 4R. Iya. Kira-kira boleh dibocorin dong Bapak 1R-nya nanti? Ya, replace. Replace, oke. Pakai materi-materi atau bahan-bahan yang tidak menghasilkan sampah. Gitu. Betul. Nah, tapi tantangan bagi kalangan industri, tantangan bagi kebiasaan kita yang tadi, yang masyarakat buang-buang tadi. Iya, masyarakat buang-buang. Karena dia tidak mau bawa pegangnya dengan yang katakan beli ikan langsung pegang tarik begitu. Tali ikannya gitu, ya. Tidak, semua langsung masuk dalam plastik. Betul. Jadi ada satu perilaku yang juga memperkuat perilaku buang-buang tadi. Orang tidak mau lihat bahwa saya itu sedang bekerja lalu capek-capek sedikit untuk kepentingan lingkungan hidup. Jadi kesadaran lingkungan hidup yang general itu munculnya sesaat. Lebih pada kepentingan diri sendiri. Pada lingkungan hidup khususnya sampah itu harus sama-sama menyeluruh gitu, Bapak. Dari hulu hilir gitu, ya. Kita harus terlibat semua pihak. Nah, dalam kaitan dengan ini kita lihat kenapa kok Kota Kupang atau NTT itu masuk kategori seperti itu. Tadi kita lihat budaya kita yang suka buang-buang saja, ya. Tapi masyarakat kita sebenarnya sudah mengenalnya. Masyarakat tradisional kita sudah mengenal bagaimana mengolah
limbah. Hanya persoalannya limbah yang dari hasil pertanian. Betul. Nah, ternyata di dunia pertanian, peternakan, perkebunan atau kehidupan perindustrian lainnya itu sudah dimasuki dengan materi-materi tertentu yang ada kaitan dengan produk-produk kemasan-kemasan tertentu yang juga di situ ada kalengnya, ada baterainya, kita lihat ini nih, ya, lampu dan sebagainya ini. Lalu ada juga sampah-sampah rumahan, ya. Seperti ini roti tadi. Coba ini minuman yang air ini, ya. Tidak mungkin kita taruh lagi di galeng lalu bawa, pasti di botol plastik. Betul. Nah, di botol plastik ini sekarang cuma pakai sekali langsung buang. Ini tantangan juga. Jadi perlu kesadaran bersama antara dunia industri dan user kita, masyarakat yang memanfaatkannya. Secara internasional di masyarakat-masyarakat yang sudah sangat maju dengan dunia industri, mereka sudah menyadari betapa pentingnya recycle use tadi. Ada recycle use dan ada recycle-nya sendiri, lalu ada replace tadi gitu. Nah, 4 hal ini mereka sudah sadar sehingga setiap produk yang tidak memperlihatkan 4R tadi ini ditolak oleh masyarakat. Itu bagi masyarakat yang tidak seperti kita Nusa Tenggara Timur, masyarakat tradisional, masyarakat pertanian yang sudah modern, tapi tidak meninggalkan perilaku buang-buangnya tadi. Ludahnya saja dibuang. Apalagi itu yang dari diri sendiri, apalagi yang produk dari luar. Dan kita rubah sekali, perlu merubah cara pikir, dan tidak semudah hukum datang dengan tadi upaya untuk merubah perilaku itu, yaitu sebagai rekayasa sosial. Ternyata hukum masih membutuhkan aspek-aspek yang lain, aspek keimanan, keagamaan, aspek tradisi, aspek ekonomi, aspek politik. Nah, sehingga kenapa coba persoalan sampah diangkat menjadi satu persoalan politik, dan ternyata kita kok dapat kota terkotor. Ya karena tadi itu pola pikir masyarakat kita dan maunya yang gampang-gampang, maunya cepat. Coba lihat pola masyarakat buang-buang itu salah satu perilaku membakar, perilaku buang, itu yang masih akrab hari-hari di sekitar kita. Bisa tidak kita merubah dengan menerapkan satu gagasan baru lagi tadi itu, jaga tangkal bersumbernya, lalu aktualisasi dari prinsip ini dengan konsep-konsep recycle use, produce dan replace. Nah, ini yang harus diaktualisasikan, dan ini sangat tergantung pada kesadaran. Nah, sekarang menyikapi persoalan tadi kita kota besar itu sebenarnya ini satu warning besar untuk kita kembali. Betul, Bapak. Bahwa Nusa Tenggara Timur itu punya wilayah, punya lingkungan yang patut kita jaga. Nah, yang hal-hal mengganggu ini perlu diajak bahwa ini persoalan bersama. Jadi jangan kalau sudah sampai ke sisi sampah lalu pemerintah dan itu petugas sampah yang atur-atur di jalan-jalan itu. Nah, kita harus mulai memikirkan secara individu. Nah, membangun individu ini harus mulai dari dalam keluarga, mulai dari pasangan-pasangan remaja, pemuda yang mulai mencari pasangan ini. Pilih yang tahu kebersihan. Betul. Itu penting. Banyak sekali yang Bapak sudah jelaskan tadi. Menarik bahwa satu hal yang saya kutip terkait dengan hukum agraris, terkait dengan perindustrian dan sebagainya. Satu hal lagi Bapak, ini sudah cukup banyak memang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Kupang. Bahkan apalagi yang berkenan dengan kantong plastik nih Bapak. Karena kan tadi ini masalah utamanya juga ada pada produsen sampahnya tersebut, baik itu industri dan sebagainya. Kemudian saya coba menelisik lebih jauh bahwa sudah ada peraturan Wali Kota Kupang itu nomor 33 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di sini Bapak. Dan bahkan peraturan Wali Kota Kupang tersebut ini sudah ditetapkan itu sejak tanggal 26 Agustus 2019. Artinya sudah 4 tahun yang lalu dong Bapak. Tetapi persoalannya sekarang di situ ditegaskan di dalam pasal 5 ayat 1 kalau tidak salah, pelaku usaha dilarang menggunakan kantong plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik. Kemudian diikuti lagi Bapak di dalam ayat 2-nya dijelaskan pelarangan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu dilaksanakan pada pusat perbelanjaan seperti hipermarket, supermarket, minimarket dan juga beberapa retail modern perindustrian tersebut. Nah, kemudian dijelaskan kalau misalnya
dilanggar akan dikenakan sanksi begitu Bapak. Nah, tapi persoalannya sekarang ini kalau saya pribadi biasanya pergi ke supermarket dan ke beberapa hypermarket itu saya menemukan bahwa masih begitu banyak toko-toko tersebut yang kemudian menggunakan kantong plastik, bahkan ada nominal harganya juga di situ Bapak. Mungkin bagaimana tanggapan dari Bapak terkait dengan pengimplementasian peraturan wali kota Kupang tersebut dengan pusat perbelanjaan yang ada di kota Kupang, karena realitanya bahwa mereka masih menggunakan kantong plastik tersebut. Baik, terima kasih untuk generasi muda yang fokus terhadap persoalan plastik ini. Ya, saya menyampaikan terima kasih banyak karena ada peduli yang luar biasa. Tapi dari sisi saya melihat begini, monitoring ada. Ya. Jadi urusan soal plastik ini kembali lagi urusan banyak orang. Mulai dari hulu hilir, mulai dari produsennya sampai ke usernya, ya. Dan kalau dilihat soal monitoring semua sudah ada. Mulai dari setiap perusahaan yang bahkan yang menghasilkan kantong termasuk kantong plastik, ya. Itu mereka sudah melakukan berbagai perubahan. Kalau dulu kita sulit menemukan plastik yang berwarna-warni, hanya hitam, ya. Jadi hitam itu identik dengan sampah, menghasilkan sampah. Tapi sekarang sudah ada inovasi khusus kantong plastik. Dia mulai warna-warni yang putih, ada merah, ada hijau dan sebagainya. Itu memperlihatkan ada satu perubahan. Dan dalam implementasi berkaitan dengan usaha-usaha yang lain, jadi mereka ada usaha yang beruntun ya, mulai dari perusahaan industri plastiknya saja, lalu ada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan material tertentu yang membutuhkan bahan plastik dari usaha industri plastik dan seterusnya, bahkan sampai jangan lupa sampai ke rumah tangga, ya. Kalau saya melihat begini, sebenarnya bicara soal sampah yang ada di Nusa Tenggara Timur atau Indonesia atau dunia, ya. Itu ada kaitannya dengan tidak saja pusat-pusat perbelanjaan, ada restoran-restoran, ya, ada pusat perbelanjaan di sana juga ada restoran, tapi ada juga restoran atau rumah makan sendiri. Lalu ada juga pasar-pasar lokal, ya. Di Kota Kupang ini coba lihat di kawasan pasar, rumit sekali kalau saya lihat itu. Nah, kalau di pasar ini sulit dikontrol, betul, ya. Dan banyak masyarakat ada di dua tempat ini. Di pasar tradisional dan ada di supermarket yang dikenal dengan pasar-pasar modern. Ya, di situ ada. Nah, kalau saya lihat yang lebih terkontrol itu di supermarket. Jadi mereka sudah tawarkan dengan kalau memanfaatkan belanjaan plastik biayanya lebih tinggi. Sedangkan kalau yang pakaian tas yang bisa diulangi seperti yang ada di bawah situ, ya. Itu murah, ya. Tapi bisa dipakai ulang, dicuci dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang masyarakat ini maunya yang mudah, yang gampang, tidak meninggalkan perilaku buangnya tadi. Ya. Betul. Ya. Nah, di sini kembali ke kesadaran masyarakat, ya. Yang berikut. Kesadaran di pelaku usaha itu sudah ada, karena satu sudah ada pemikiran dunia. Kalau kamu menghasilkan atau mendagangkan sesuatu barang dan tidak ramah lingkungan, tidak akan laku produknya. Betul. Ya. Dan mall itu juga sudah ada dan memang pernah mendapat teguran, ya, karena pengelolaan sampahnya yang kurang bagus. Ya. Jadi pengelolaan sampah yang kurang bagus. Nah, itu juga ada kaitan dengan mekanisme administrasi pengelolaan sampah. Jadi ketika mengelola sampah itu, kalau administrasi pengelolaan sampah tidak jalan, maka penumpukan sampah juga terjadi di situ. Nah, ini juga satu bagian penting dari seluruh proses pengelolaan sampah itu. Sehingga pada akhirnya kalau dari saya sebagai akademisi, saya juga tidak bisa menyalahkan pelaku usaha seperti mall itu, karena mereka juga memanfaatkan produk dan masyarakat juga sudah sadar. Tapi ada sebagian yang belum sadar dan menyadari betapa bahayanya plastik itu, terutama yang berkaitan dengan material yang ada di plastik sebagaimana yang ditemukan di Teluk Kupang itu. Saya sendiri juga kaget, baru tahu kalau ada hasil uji sampel air laut di Teluk Kupang itu ternyata mengandung asap mikroplastik, mikroplastik, dan itu memang tidak bisa didaur ulang. Dan itu berbahaya kalau dimakan ikan dimakan manusia, lalu penyakit akan muncul, ya seperti itu. Nah, ini butuh kesadaran bersama.
Nah, persoalannya masyarakat kita sampah yang ada di laut, katakan seperti itu, limbah yang ada di laut, itu datangnya tidak saja dari darat. Kapal-kapal itu cukup banyak yang berlayar di atas, ya. Ada memang secara produksi sampah di atas kapal-kapal itu tidak langsung mereka buang. Kalau dulu pengalaman saya langsung lihat mereka buang langsung di laut, di tengah laut kalau berlayar, ya. Sekarang itu masyarakat yang ada di atas kapal itu yang buang sendiri-sendiri, itu yang tipe masyarakat buang masih ada dimanapun dia berada, mereka akan lakukan itu. Jadi kesadaran mereka itu jadi begini, ada kaitan dengan tempat sampah, ya. Ada kaitan juga dengan cara mereka membawa barang-barang tadi. Nah, ini masyarakat ini yang harus selalu diingatkan terus, ya. Nah, ketika dia berada dan menjadi persoalan tersendiri nanti, terutama mencermati masyarakat dengan aktivitasnya, dia membawa sesuatu benda, ya. Dan ini mungkin perlu aturannya lebih ketat, atau terutama penegakan hukum, karena aturan berkaitan dengan sampah itu sifatnya hanya soft law, ya. Dia hanya mengingatkan, ya. Tapi tidak memberikan efek. Dan kalaupun ada ancaman hukuman tidak pernah ditegakkan. Ya. Itu yang menjadi masalah utama juga. Masalahnya kalau dari sisi hukumnya. Betul. Jadi kebijakan hukum sebenarnya ada. Dan bicara soal kebijakan hukum sudah ada berbagai aturan. Kita lihat Permen KLH tentang bagaimana pengelolaan sampah. Ada Permen 14 tahun 2021, pengelolaan sampah rumah tangga itu sudah ada, ya. Dengan nomor 14 tahun 2021. Lalu ada PP-nya, ya. Lalu ada undang-undang, ada undang-undang nomor 18 tahun 2008, lalu PP 22 2021 khusus untuk sampah rumahan. Nah, kalau di Nusa Tenggara Timur saya pikir sampah rumahan ini atau sampah sejenis sampah rumahan itu banyak sekali. Baik di perkantoran saya pernah lihat pejabat-pejabat ASN di kantor-kantor itu juga sama seperti orang kampung di jalan-jalan sana, di pasar, ya. Apalagi mahasiswa di kampus juga begitu, ya. Ya, jadi kita lihat kebijakan-kebijakan dan kita butuh sekali strategi. Jadi ketentuan hukum juga sudah ada ini, jadi seperti Permen LH nomor 10 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan kebijakan dan strategi khusus di daerah-daerah. Dan ini pemerintah di Nusa Tenggara Timur harus memperhatikan ketentuan hukum ini. Strategi untuk pengelolaan sampah rumahan dan sampah sejenis sampah rumah tangga, karena ini paling banyak tersebar di mana-mana. Karena masyarakat kita itu yang tadi seperti sedikit masyarakat tipe keong gitu. Jalan kemana bawa rumahnya, ya, artinya jalan kemana pasti ada bawa tentengan. Coba lihat ini tas-tas itu di dalamnya ada macam-macam, ya. Betul. Termasuk kemasan plastik tadi. Nah, ini yang harus selalu diingat tadi, ya. Dengan tadi reuse, ya. Kalau reduce itu kurangi materi sampahnya, ya. Kalau sedangkan reuse itu pakai bahan yang tidak mengandung sampah, yang tidak menghasilkan sampah atau yang bisa digunakan lagi, ya. Reuse-nya, recycle itu pakai bahan-bahan yang bisa didaur ulang, dan yang terakhir itu replace, menggunakan bahan yang tidak menghasilkan sampah. Nah, ini yang sulit. Ini butuh hukum yang akurat, butuh para ilmuwan, para industriawan yang bisa menghasilkan satu produk, ya, yang tidak menghasilkan sampah. Nah, persoalan sekarang kita itu dalam kegiatan pembangunan itu selalu menghasilkan sampah dan sulit sekali untuk menghindarinya. Nah, untuk mau mewujudkan R yang terakhir ini, ganti bahan lain, itu butuh kemajuan sains teknologi, ya, butuh kebijakan-kebijakan yang hulu hilir tadi, butuh juga prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang bisa diaktualisasikan, dan yang paling penting kesadaran masyarakat, terutama berkaitan dengan betapa pentingnya sampah, lalu bagaimana kita hidup akrab dengan sampah. Artinya bukan arti kita harus menghasilkan sampah, tidak. Kalaupun karena kegiatan pembangunan dan tidak bisa kita hindari, bagaimana kita mengakrabinya, itu paling penting.
Karena tidak ada satu hasil pembangunan pun tanpa memanfaatkan satu material lalu tidak menghasilkan sampah. Sampah, betul. Kalau kita lihat dari konsep sampah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan satu material lalu menghasilkan sisanya. Pasti ada sisanya. Oke. Iya. Menarik Bapak yang sudah Bapak jelaskan tadi. Satu hal lagi mungkin pertanyaannya berkaitan dengan, kita tahu di dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar sudah dijelaskan bahwa hak setiap orang itu berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan satu hal yang menarik bahwa di Kota Kupang itu kan pasti ada TPA, tempat pembuangan akhir. Berawal dari segala sampah yang tadi sudah dijelaskan, kemudian akan bermuara pada tempat pembuangan akhir. Nah, salah satu permasalahan juga yang pernah terjadi di TPA Alak Kota Kupang, itu pernah terjadi kebakaran 1 tahun yang lalu di 2022. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan adanya TPA tersebut? Apakah kemudian TPA ini bisa dikatakan menciderai hak dasar masyarakat? Atau bagaimana menurut Bapak? Karena kan TPA itu bisa menimbulkan masalah baru tuh Bapak, bisa kebakaran dan sebagainya. Iya, baik. Tadi sudah saya singgung bahwa setiap kehidupan kegiatan pembangunan lalu di situ ada masyarakat, lalu ada menghasilkan produk-produk dan sebagainya. Tidak pernah menyisakan sampah. Iya ya. Selalu menyisakan. Iya, selalu menyisakan sampah. Nah, persoalan sekarang di sini bagaimana kita mengakrabi sampah itu. Cara mengakrabi sampah tadi dengan kata reuse atau recycle, iya ya, reuse atau recycle tadi itu yaitu kita harus mempunyai tempat penampungan sementara. Iya ya. Lalu kita harus mempunyai tempat penampungan akhir dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu bagaimana sebagai syarat penampungan sementara dan juga syarat untuk penampungan akhir. Nah, baik sementara maupun akhir itu kan butuh satu kebijakan, betul. Butuh satu kemauan bertindak, baik itu dari pemerintah yang memberikan kewenangan untuk mengolah sampah maupun pihak-pihak yang menghasilkan atau memproduksi sampah itu. Ya. Yang paling berat itu diajak masyarakat. Memang sudah ada upaya pemerintah untuk melatih ini loh, sampah yang B3, sampah yang kaleng atau baterai dan seterusnya itu ada sendiri, ada warnanya, lalu sampah rumahan, ya. Atau kalau di rumah sakit itu ada lagi satu sampah medis sendiri, begitu. Dan sampah B3 ya, terutama kaitan dengan usaha pertanian, usaha peternakan, ya karena kita masyarakat agraris tidak bisa lepas dari hal itu. Dan tidak pernah ada katakan saja bahan-bahan berbahaya untuk dunia agraris, dunia peternakan itu dibawa dengan gelas atau tidak. Sekarang kalau bahan baku gelas ya dengan kebutuhan yang begitu luas, salah satu itu kaleng. Iya, betul. Atau besi ya material-material dari itu dan juga plastik. Nah, ini yang saya bilang tidak mungkin kita menghindari itu. Nah, sekarang kita butuh penampungan sementara. Nah, penampungan sementara tadi itu kembali ke masyarakatnya. Ternyata juga membutuhkan dukungan pemerintah, kebijakan-kebijakan seperti sarana prasarana. Nah, ya. Nah, sarana prasarana ini mau tidak mau ada kaitan juga dengan nanti kebijakan-kebijakan pemerintah daerah khusus untuk menyiapkan transportasi angkutannya, lalu transportasi untuk angkutan dari yang tempat penampungan sementara ke tempat akhir, lalu bagaimana menyiapkan TPA, lalu menyiapkan tata ruang yang khusus untuk TPA tidak berada di kawasan permukiman, ya. Jadi hukum tata ruang juga sangat diperlukan, baik itu tata ruang nasional maupun tata ruang daerah. Nah, kita seringkali di sini yang menjadi persoalan lalu tadi berefek pada seakan-akan bahwa adanya TPA itu menimbulkan persoalan karena ketidaktaatan kita pada hukum tata ruang. Berarti masalah utamanya ada di dalam hukum. Iya, ada di dalam hukum dan implementasi hukumnya dan juga kesadaran masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah itu sendiri. Contoh, bicara soal mengelola sampah itu tidak saja kita mengenal hukum sampah. Hukum tata ruang harus ada di situ. Iya ya. Lalu ada hukum pertanahan juga ada di situ. Karena ada kaitan dengan hak atas tanah. Kalau masyarakat itu kalau di mana tanahnya itu bisa kita lihat. Walaupun sudah tahu ada bahaya di situ, dia tidak mau keluar dari lahannya. Jadi ternyata ada kesadaran-kesadaran hukum yang lain yang ada berkaitan secara tidak langsung dengan persoalan sampah alias TPA tadi. Nah, di TPA itu coba lihat. Karena memiliki hak di situ dan pemerintah punya lahan atau wilayah yang tidak cukup luas, ya. Dan sebenarnya tata ruang itu sudah ada di situ, ya.
tapi masyarakat masih saja melanggar hukum tata ruang, Oke. tata ruang daerah, iya ya, dan lemah juga dalam penegakan hukumnya. Karena ingat nilai perkara, Betul. nilai perkaranya kecil, ya ya. Oke. Kalau sudah masuk ke pengadilan baru itu lain, dan jarang kita lihat kalau kaitan dengan masyarakat khususnya NTT itu bahwa persoalan hukum sampah dibawa ke pengadilan, tidak. Iya, betul. Tidak. Mungkin ini bisa menjadi salah satu catatan penting juga. Iya, Bapak. tidak ada. Yang ada ya kalau perindustrian karena dia Iya. orang usaha besar dan Beradab, macam-macam betul, ya. betul bisa tahu. sekali. Mungkin ini oke Bapak, banyak sekali yang sudah kami dapatkan. Mungkin ini last but not least, ini terakhir, pertanyaan terakhir nih Bapak, tapi tidak kalah penting dari pertanyaan-pertanyaan lain. Berangkat dari pengalaman pribadi. Jujur kami sebagai generasi muda dan khususnya Genbi NTT Komisariat Undana itu kerap kali mengadakan kegiatan seperti yang sudah saya pernah sampaikan bahwa ada Genbi Setia, Selamatkan Pantai Kita dengan cara memungut sampah. Bahkan saya juga melihat ada beberapa organisasi lain juga menggalakkan kegiatan memungut sampah. Tetapi saya sangat sedih Bapak karena saya pernah berbincang dengan sesama generasi muda yang punya pemikiran kurang lebih begini Bapak. Dia mengatakan bahwa kenapa kalian harus memungut sampah? Hari ini kalian pungut sampah, toh 2-3 bulan kemudian akan ada lagi sampah. Artinya apa? Kalian hari ini buang, besok ada yang kalian hari ini pungut sampah, tapi besok ada yang kemudian membuang sampah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan generasi muda yang punya pemikiran seperti ini sebagai seorang akademisi? Ya. Jadi begini, saya kalau melihat pikiran generasi muda itu saya lihat itu positif. Walaupun ada tanda petik, ya. Jadi penilaian itu sebenarnya bentuk kepedulian mereka. Hanya kepedulian mereka kepada sesama generasi muda kok pilih sampah. Ya, saya pikir begini, ini cara penilaian itu harus dirubah. Tetap ada kok pilih sampah dalam konteks ini loh, saya harus memilih hari itu untuk mengajarkan di sana yang buang tadi supaya jangan berulang lagi buang sampahnya di sini. Karena estetika dan kebersihan ini semua kita ada di situ. Semua kita tidak mungkin lepas dari pengaruh sampah yang dibuang di pesisir tadi. Karena pesisir itu ingat, di situ ada support life system. Sebagai pendukung utama kehidupan, tidak mungkin Anda dan saya hidup tanpa laut. Tidak mungkin hidup tanpa pesisir. Tidak mungkin hidup tanpa angin yang begitu yang sepoi dan seterusnya, karena kita ada di darat pasti datangnya dari laut. Nah, seandainya kalau di sana tidak kita tanggulangi sekarang juga, besok akan menumpuk lebih. Ya. Oleh karena itu, memilih saat itu bagi generasi yang lain, generasi muda yang lain ini, itu sebenarnya sedang mengajarkan pada yang memberi komen tadi bahwa seharusnya yang begini, gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap lakukan memilih sampah sambil mengajak masyarakat yang membuang tadi untuk hentikan, begitu. Terima Dengan kasih demikian, ya, kita akan terlihat akan muncul pesisir yang indah, sekaligus akan memperkuat hobi saya tadi untuk sightseeing around the beach, ya. Lalu pergi ke hutan, gunung, lalu ke objek-objek rumah-rumah adat. Dan di situ tidak akan ketemu itu kalau generasi muda sudah saling mengingatkan. Jadi saya melihat tadi begini, pandangan generasi muda terhadap generasi yang lain, muda yang lain memilih sampah, itu sebenarnya sudah bentuk kepedulian. Hanya mereka belum berbuat yang lebih. Betul. Gitu. Jadi jangan patah semangat, tetap dorong. Mari kita sama-sama menanggulangi. Karena itu tadi kita harus cegat, tangkal pada sumber dan juga akibat yang sudah ada. Betul. Jadi tidak saja hanya kita tunggu di sini lalu yang sebabnya tidak kita tanggulangi. Jadi dengan cara memilih tadi itu sebenarnya ada pembelajaran untuk pihak lain untuk tidak lagi membuang sampah tanpa harus kita bicara. Kita pungut seharusnya harus munculkan rasa malu terhadap lingkungan yang bersih. Ya. Mungkin itu juga satu kali dengan pesan dari Bapak untuk masyarakat dan juga untuk generasi muda supaya tetap peduli pada sampah. Mungkin pesan sedikit satu kalimat begitu Bapak untuk masyarakat dan juga generasi muda. Pesan saya untuk masyarakat, baik itu tidak saja generasi muda, generasi tua, generasi yang menengah dan generasi muda. Mari kita mulai menumbuhkan kebersamaan tentang satu, buanglah kebiasaan masyarakat buang-buang tadi itu, lalu memikirkan efeknya. Yang kedua, kita perlu melihat bahwa bersih itu lebih baik
Ya walaupun semboyan-semboyan sudah ada, jangan sampai semboyan itu tetap semboyan, tapi harus muncul dalam perilaku yang nyata dengan cara apa? Mari tanya pada pikiran kita, diri kita masing-masing, dan menumbuhkan pada diri kita bahwa malu kalau kita itu membuang sampah. Jangan malu pada lingkungan ya. Bahwa lingkungan itu juga komponen subjek lingkungan, subjek hukum yang juga mempunyai hak untuk sama dengan kita, ya hak sama kita. Hanya menjadi masalahnya masyarakat kita itu masih mau memberikan kewajiban alias beban tadi itu pada pihak lain. Nah, bagaimana kita coba merubah cara itu dengan mulai menumbuhkan rasa malu. Malu kalau saya membuang sampah. Ya, dengan begitu maka akan muncul kesadaran yang mandiri. Terima kasih banyak Bapak Prof untuk pesannya, dan terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini betul-betul bermanfaat bagi semua orang, dan semoga Bapak sehat dan semangat selalu. Dan buat Sobat Genbi, mari kita bersama peduli pada alam, karena kepedulian dan kebaikan kita pada alam bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga taati aturan. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin saya mengajak terakhir Bapak untuk membuat jargon dari Genbi. Nanti kalau saya bilang Genbi, energi untuk negeri. Kalau saya bilang Genbi NTT, baik sonde baik, Genbi NTT lebih baik. Oke, langsung saja teman-teman. Genbi, energi untuk negeri. Genbi NTT, baik sonde baik, Genbi NTT lebih baik. Terima kasih, bye-bye. Aduh.